bukan kita ngomong sembarang lah ya Andi. Oh. Terus ini apa ini kayak Bali Gada? Oh ini Meriam kayaknya tuh. Yoni ini. Lingga Yoni itu. Tengah kota. Ini udah nggak kelihatan ya. Sayang sekali. Oh, nggak, ini siapa? Putri apa ya? Masa kan Dede sih? Salah satu putri dari kerajaan Singosari. Nggak tahu juga ya. Tahu. Ini kayak gini coba tempat buat air atau buat ikan ya? Itu tempat buat nyamuk. Nyamuk. Saya buat nyamuk sih. Wah, ada seorang Bante ini kita ke sana nih. Waduh, nih. Selamat siang, Bante. Selamat siang. Bante lagi ada di sini ya. Ya, Ibu. Maaf, dari mana ya? Wah, ini kebetulan kita lagi jalan-jalan melihat peninggalan dari leluhur ini loh, Bante. Oh, begitu. Kebetulan ada Bante nih, mungkin kita bisa bertanya-tanya dan Bante bisa memberi penerangan kepada kami. Kalau saya bisa menjawab, saya usahakan jawab. Wah. Tapi kalau tidak bisa menjawab, jadi PR buat saya. Boleh? Teman dari Tanjung Pinang ya. Oh, begitu. Ya, ya. Silakan cari tempat duduk yang nyaman. Duduk di sini apa? Apa kita duduk sini? Mungkin bisa di sini saja. Di sini bisa? Boleh? Ya. Apa yang bisa saya bantu? Coba. Ya Bante, kalau boleh tahu Bante ini dari mana? Namanya Bante siapa buat Bante? Saya dari mana ya? Dari ceblok dari langit bukan ya? Pasti saya dari lahir dari ibu saya. Oh gitu ya. Ya, saya tinggalnya untuk saat ini sih di Surabaya untuk membantu pembinaan Bante Wirya Darotera yang menjadi Padisanayaka Jawa Timur ini. Jadi untuk tempat pengabdian saya kebanyakan di Surabaya tapi melayani di wilayah Jawa Timur juga dan juga biasanya memang kebanyakan keluar kota. Keliling ini ya Bante? Iya. Ini dalam rangka mau melihat ini ya Bante, candi-candi di... Ya, memang pada saat ini saya berkunjung ke Malang ini untuk mengisi SPD sebulan pendalaman Dharma begitu yang diadakan di wihara-wihara. Oh begitu ya Bante ya. Ini sudah sempat meditasi di sini Bante? Tadi malam setelah saya ngisi ceramah di Samagiwir ya, saya jam 9-an lebih lah saya datang ke tempat ini untuk ya melakukan meditasi di tempat ini. Pas bulan purnama ya? Ya, kebetulan pas bulan purnama dan saya rasa juga hal yang sangat bagus apabila kita bisa mempelajari tentang peninggalan-peninggalan sejarah nenek moyang kita yang memang menjadi kebanggaan kita yang harus kita jaga kelestariannya. Seperti itu. Tadi belum katakan Bante siapa ini tadi? Oh iya, sudah ngalor ngidul tapi nggak kenalan ya. Siapa? Belum kenalan ya? Kalau nama saya itu saya diberi nama oleh guru saya Tejapunyo. Artinya Bante? Artinya Teja itu api, Punyo itu kebajikan. Jadi kalau misalnya mungkin mau diterjemahkan secara mudahnya itu seseorang yang memberikan semangat untuk orang mau berbuat kebajikan. Mungkin bisa diistilahkan. Amin kalau saya gitu. Amin. Kalau ini dari mana dan namanya siapa? Nggak boleh cuma tahu nama saya tapi nggak boleh. Kebetulan kami dari Dhamma TV Bante. Oh begitu. Dalam acara Manage Your Mind, saya sendiri Sapna Dewi. Ya mau belajar tentang apa ini candi ini? Untuk apa zaman yang ratusan tahun ini dipergunakan candi-candi ini? Mungkin. Oh iya. Bante, ya. Mungkin saya juga boleh kenal sama ini. Ini dari mana ini? Makhluk dari mana? Ini Bante. Dari bumi ya. Di Tanjung Pinang Bante. Oh, Kemudian ketemu dengan Ji. Ya. Elvi dari Tanjung Pinang. Baik, baik. Malang baru sekali ini pengen lihat ini juga Bante. Rekreasi ini Bante. Boleh. Bagus sekali kalau kita memang juga mau apa namanya mempelajari apa yang tertera di dalam apa namanya candi-candi yang pernah dibangun oleh nenek moyang kita yang saya rasa itu adalah kekayaan yang sangat luar biasa. Ternyata leluhur-leluhur kita dulu adalah seseorang yang memiliki jiwa seni luar biasa yang bisa kita lihat
dari bangunan-bangunan candi yang tentu saja juga ini memiliki berbagai macam makna-maknanya seperti itu. Ini kalau yang kita kunjungi ini adalah candi, orang di sini mengatakan Candi Singosari. Iya, betul sekali. Mungkin kurang lebih sekitar 1200 sudah. Ya, sebelum kerajaan Mojopahit kan ini sudah berdiri duluan. Berarti 800 tahun yang lalu ini Bante berdiri ini, luar biasa sekali ya Bante. Dan biasanya memang umat-umat dari berbagai macam tempat untuk datang untuk melakukan puja sembahyang begitu di tempat ini, terutama ya masyarakat yang masih mengagumi tentang arsitektur dari nenek moyang kita yang sangat luar biasa ini. Ini perlu kita jaga, kita pelihara, dan ini juga mungkin menjadi aset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dan bagi dunia. Ya, harus dipelihara ya Bante ya, harus dilestarikan. Betul ya. sekali. Bante, ini sebenarnya candi ini untuk apa ya Bante pada zamannya ya Bante? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang candi, candi itu sendiri sebagai objek pemujaan kalau di dalam persepsi pandangan agama Buddha. Ya, jadi kita bisa sebagai umat Buddha itu bisa memuja objek-objek pemujaan, bukan hanya Buddha Rupang saja, tapi bisa juga menggunakan objek pemujaan yang lain seperti hanya candi, stupa, kemudian pohon bodhi, kemudian ada juga Dhamma Cakra yang roda memiliki teruji 8 itu namanya Dhamma Cakra. Itu maksudnya apa Bante kalau boleh saya tahu? Ya, jadi kalau tadi kita berbicara tentang candi tadi, kalau candi itu sendiri memiliki berbagai macam fungsi untuk misalnya Dhamma Candi, candi yang dibangun untuk misalnya menyimpan buku-buku dharma atau sesuatu yang berhubungan dengan praktek kehidupan sebagai seorang yang baik seperti itu. Jadi ajaran-ajaran kitab sucinya itu biasanya diukirkan di sana. Seperti kalau kita pernah mengunjungi Candi Borobudur, itu sebenarnya kalau kita mau membaca dari bawah sampai ke atas, itu adalah isinya semuanya tentang isi kitab suci agama Buddha. Dari mulai Kamadatu, yaitu bagian bawah itu adalah menceritakan tentang kehidupan makhluk di bawah. Kemudian nanti ada rupa datu, arupa datu, dan seterusnya sampai tingkat-tingkatan kesucian seperti itu. Jadi di sana kita bisa mempelajari kehidupan kita sendiri menurut cerita-cerita di dalam kehidupan yang pernah terjadi di dalam kehidupan bodhisatwa sebelum mencapai kebudaan seperti itu. Sebuah proses perjalanan kehidupan ya Pak? Iya, dan juga selain itu candi juga bisa menjadi tempat untuk menyimpan relik juga bisa. Jadi di sana misalnya seseorang yang dianggap telah mencapai tingkat kesucian itu biasanya setelah dikremasikan itu abunya juga dicandikan, atau barang-barangnya yang pernah dipakai seperti hanya jubahnya, mangkoknya, payungnya, dan kebutuhan apapun yang pernah digunakan itu dicandikan. Itu untuk orang awam apa untuk raja ini Bante? Biasanya digunakan oleh para biku-biku yang dianggap sudah mencapai kesucian, biasanya dicandikan. Itu pun juga terjadi di tanah air kita, maksudnya di masa-masa kerajaan dulu, pada saat seorang raja setelah meninggal dunia biasanya mereka dicandikan juga seperti itu. Jadi candi bisa juga menjadi tempat untuk menyimpan abu-abu orang yang kita junjung, kita hormati, atau bahkan kalau kita melihat dari cerita riwayat nenek moyang kita, raja-raja itu, raja biasanya dianggap sebagai titisan seorang dewa, sehingga begitu meninggal dunia mereka dikremasikan dan dibangunkanlah sebuah candi seperti itu. Nah, jadi kalau kita misalnya datang ke sana, kita sebenarnya menghormati tentang jasa-jasa kebaikan yang pernah dilakukan oleh sang raja kepada masyarakat luas pada saat itu. Makanya oleh orang-orang pada masa itu ya dibangunkanlah candi sebagai wujud penghormatan kepada sang raja. Atau kalau misalnya seorang biku yang dikremasikan kemudian dicandikan, yaitu sebagai wujud penghormatan
murid-muridnya kepada gurunya tadi yang telah dianggap telah mencapai tingkat kesucian. Ya, mungkin kalau kita mau mengunjungi ini juga akan sangat bagus kalau kita ke dalamnya atau mengelilingi tempat ini. Jadi kalau kita hanya di sini nanti membayangkan saja. Jadi kita perlu untuk ke dalam, ya. Baik, ya. Mari silahkan. Jadi kalau ini buka ini Bante. Ini ya itu biasanya melambangkan tentang apa namanya seorang yaka penjaga pintu begitu ya. Mesti sangar gitu ya kalau penjaga pintu ya. Mungkin kelihatannya disangarkan begitu, tapi kita harus melihat dari maknanya. Maknanya itu adalah dari semua bentuk kelahiran kita akan memasukin kepada kondisi di mana kelahiran itu berakhir dengan kematian. Dewa Macuras, dewa kematian. Jadi tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak akan mati. Jadi kita juga akan menuju kematian ini, sama masuk ke sini. Iya Bante, kita masuk ke suatu ruangan ini Bante ya. Ya. Dingin sekali di sini. Ya mungkin kalau tadi kita dari luar terasa masih panas, begitu masuk rasanya baru kita rasakan ada aura yang nyaman di sini. Ayo silahkan duduk dulu. Cari yang tempat yang nyaman. Jauh-jauh dari langit bilang ya. Ya silahkan kalau mau bertanya-tanya tentang apa silahkan. Ini sebenarnya ruang untuk apa Bante? Ya ini sebenarnya kan apa namanya kalau kita lihat di sini ada yoni ya. Jadi kalau ini adalah kita melihat peninggalan yang masih sangat erat hubungannya dengan keyakinan Hindu. Jadi di sini ada yoninya yang sebagai objek pemujaan mereka. Yoni apa Bante? Ya sebenarnya kalau itu simbol dari dewa-dewa yang mereka hormati dan dewa yang tertinggi seperti itu. Nah itu mungkin ada persepsi yang apa namanya sedikit mengalami perbedaan di dalam pandangan Buddhis. Ya. Jadi kalau yoni itu yang tertinggi, yang dihormati, dewa-dewa yang dihormati itu yang tertinggi. Tapi kalau di dalam pandangan Buddhis itu yang tertinggi yang perlu untuk dicapai adalah nibbana. Nibbanang paramang sukang, kebahagiaan yang tertinggi itu adalah nibbana, atau padamnya kilesa itu adalah kebahagiaan tertinggi yang memang harus kita realisasikan seperti itu. Dan mungkin orang-orang zaman dulu nih bersemadi kali di sini ya Bante. Ya, kalau kita namanya laku ya, topo laku, memang sebuah ajaran agama apapun itu harus benar-benar diselami dengan melaksanakan. Ajaran tanpa dilaksanakan hanya dipelajari saja ini tidak akan memberikan hasil, karena kalau kita melihat dari ajaran Buddha itu ada istilahnya pariyati, patipati, dan patiweda. Ya, pariyati itu adalah teori. Jadi supaya kita praktek dengan baik, dengan benar, kita harus tahu teorinya, Panduannya gitu ya. petanya, panduannya. Seperti itu. Tapi kalau kita hanya mempelajari saja tanpa mempraktekkan, kita tidak dapat hasilnya juga. Jadi setelah mempelajari, mengetahui tentang apa ajaran isinya itu bagaimana, kemudian kita praktekkan pati puja, mempraktekkan apa yang kita pelajari itu. Nah, itu mungkin sebagai bentuk penghormatan yang terbaik. Kemudian kalau kita sudah mempraktekkan, baru nanti akan mendapatkan patiweda. Patiweda itu hasil dari apa yang kita praktekkan. Praktek tanpa mengetahui teorinya mungkin kita akan nyasar-nyasar ya kan. Ya. Tapi kalau kita hanya mengetahui teori dan dipraktekkan juga tidak akan mendapatkan hasilnya juga sama. Nah untuk masalah pati-pati ya, untuk mempraktekkan, untuk penghormatan itu ada dua macam penghormatan. Ya, dua macam penghormatan, yaitu penghormatan melalui amisa puja. Amisa puja, ataupun juga yang lebih tinggi adalah patiweda, mempraktekkan ajarannya. Ini adalah penghormatan yang terbaik. Kalau yang puja menggunakan materi, menggunakan
simbol-simbol itu masih termasuk juga penghormatan yang patut untuk kita lakukan, tapi dalam skala rendah begitu. Tapi kalau kita sudah menginjak kepada praktek pelaksanaan ajarannya, itu adalah bentuk penghormatan yang tertinggi. Seperti itu. Nah, untuk misalnya simbol-simbolnya, biasanya untuk puja itu ada dupa, ada lilin, ada bunga. Itu sebenarnya simbol-simbol. Dupa ini dari dulu berarti ya Mas ya? Sebagai simbol keharuman saja. Tidak harus selalu menggunakan dupa, tapi hal yang bisa harum begitu. Ya, seperti aromaterapi, membuat tenang, harum. Ya, mungkin kebanyakan seperti itu. Ya. Jadi begini. Jadi bukan buat manggil jin, dewa-dewa? Oh, kayaknya itu bukan. Itu yang salah pengertian. Salah pengertian. Jadi memang pernah ada orang tuanya Bante sendiri, kalau ada di rumah biasanya beliau selalu menggunakan puja pakai dupa begitu. Dan ini dupanya itu harum sekali, menyerbak ke mana-mana baunya. Nah, ada seseorang yang lewat, tiap hari memanggilin jin terus begitu katanya. Nah, gimana Bante kalau kita dianggap seperti itu? Kalau memang benar-benar ada jin, setan atau apapun memang suka, memang bahagia dengan baunya, silahkan. Tapi kita melakukan itu bukan untuk menghormat mereka. Tapi ini sebagai wujud kalau kita itu harus mau berbuat kebajikan. Karena istilahnya dupa, keharuman, bunga dan lain sebagainya itu hanyalah sebagai simbol. Dikatakan di dalam Dhammapada itu mengatakan bahwa harumnya bunga tagara melati hutan, minyak kayu cendana ataupun dupa sekalipun tidak bisa melawan arah angin. Tapi harumnya kebajikan bisa melawan arah angin. Ya, maksudnya kita ini harus rajin berbuat kebajikan supaya nama kita, keharuman, kebaikan kita itu bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Ini seperti ini ya Pak Dek, seperti asap ini semerbak kemana-mana, harumnya seperti itu kebajikan kita. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ini dupa ini, kalau misalnya ada angin ke barat, ya yang tercium bau harum hanya di timur. Kalau dari begitu ya. Jadi kalau ini hanya tempat-tempat tertentu yang bisa harum. Tapi kalau namanya kebajikan, ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebahagiaan bagi kebanyakan orang. Itu simbol dari dupa. Kemudian ada lilin. Lilin itu simbol dari penerangan sebenarnya. Maksudnya apa? Setelah kita meyakini, kita mempelajari dari sebuah keyakinan atau ajaran agama, kita harapannya ajaran agama itu bisa mencerahkan batin kita. Sehingga kehidupan kita dari tempat yang tidak tahu menjadi tahu, maha tahu, bahkan mungkin seperti itu. Mengetahui apa yang perlu untuk kita ketahui, untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pikiran kita, batin kita tercerahkan oleh penerangan ajaran tentang kebenaran tadi. Seperti itu. Itu lambang dari lentera atau lilin seperti itu. Kemudian nanti ada bunga. Dan ini adalah bunga yang asli ini. Biasanya di mana-mana itu sekarang ini pakai bunga yang palsu. Dan yang dari plastik itu. Yang dari plastik. Dan itu tidak nampak dengan gampang proses perubahannya. Jadi bunga itu melambangkan ketidakkekalan, berubah. Jadi kalau kita melihat bunga yang asli, begitu kita pagi hari mungkin nguncup, berbunga, mekar, memberikan keharuman, memberikan warna yang terbaik yang dia miliki, tapi suatu saat dia akan layu dan jatuh ke tanah. Begitu pula dengan kehidupan kita, akan berproses persis seperti hanya bunga. Begitu kita lahir, kita pun juga harus mampu menggali kemampuan dalam diri kita untuk memberikan keharuman, memberikan manfaat bagi kehidupan orang banyak, meskipun nanti cepat atau lambat kita akhirnya layu dan meninggal dunia. Tapi setidaknya kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik pada kehidupan kita untuk manfaat kehidupan. Seperti itu. Kemudian mungkin ada seperti hanya apalagi? Ada air. Air ini melambangkan kesucian, kemurnian. Jadi kebajikan yang kita lakukan ini akan bisa menyebar kemana-mana. Kebajikan yang kita lakukan ini akan bisa memberikan manfaat bagi hidup kita sendiri. Bagi kedamaian, ketenangan, ketentraman batin kita. Kita harus bisa memurnikan batin kita itu. Seperti itu.
Jadi sebagai simbol-simbol aja, tapi jangan beranggapan kita mempersembahkan ini, mempersembahkan itu, oh kepada setan, kepada apa, bukan. Sebenarnya itu hanya sebagai simbol aja. Memang banyak orang yang tidak mengetahui itu. Persepsinya salah, betul. Terus pun melakukan itu seperti sebuah ritual yang turun-temurun tanpa mengetahui maknanya ternyata. Apa di balik, ternyata dalam sekali itu tadi. Iya, betul. Jadi apa namanya? Kalau kita mempelajari sebuah ajaran agama, jangan hanya dilihat dari bentuk luarnya. Ini kan bentuk luar sebenarnya. Apa namanya? Tata cara, upacara seperti ini kan hanya bentuk luarnya. Tapi mari kita sama-sama masuk ke dalam. Masuk ke dalam seperti tadi, kita dari luar melihat bentuknya, luarnya kayak begini, tapi kalau kita tidak pernah mau masuk ke dalam, kita tidak akan pernah mengetahui di dalam ada apanya. Di luar panas, di dalam ternyata ada sejuk, karena nggak mau lihat ke dalam nih ternyata ya, ada kesejukan di dalam. Betul sekali. Jadi agama juga begitu, keyakinan juga begitu. Jangan hanya kita terkotak atau mempermasalahkan tentang tata cara, upacara, bahasa, dan lain sebagainya yang masih hanya ruang lingkupnya kulitnya saja. Tapi mari kita bersama-sama masuk ke dalam, melihat apa sih yang diajarkannya. Jadi kalau kita misalnya biasanya kalau kita pergi ke tempat-tempat yang bisa dikatakan candi atau stupa, kita di sana bisa melakukan puja dengan cara seperti itu tadi. Ini mungkin kalau kita melihat di sini ada canang, ada buah-buahan segala macam, ini kita melihat bahwa ini adalah tradisi masyarakat Hindu. Kalau menggunakan canang-canang begitu. Oh ini ya Bante, ini kayak di Bali ya Bante? Betul sekali, ini adalah canang. Jadi kalau saya melihat memang masyarakat Hindu sangat kuat sekali dengan apa namanya keyakinannya untuk memuja, melakukan penghormatan dengan bunga-bunga tadi. Ya, bunga apa lilin, dupa, buah-buahan juga. Kalau buah-buahan apa Bante ini lambangnya ya Bante? Sebenarnya kalau di dalam Buddhis itu sendiri kan tidak ada lambang yang jelas tentang bunga-bunga atau buah-buahan yang kita persembahkan di sana. Jadi yang kita lebih fokuskan di sana itu aja yang mengandung makna tadi, seperti hanya dupa, lilin, bunga, kemudian ada air. Dan tapi kalau misalnya ada seseorang yang mempersembahkan apa namanya buah-buahan dengan berbagai macam buah-buahan, itu sebenarnya apa namanya simbol kemakmuran saja. Simbol kemakmuran. Oh, ini orangnya makmur bisa. Mungkin dengan mempersembahkan itu harapannya dia mendapatkan kemakmuran itu. Ya, buah manis, Bante, manis ya kehidupan yang mungkin yang manis seperti itu. Harum juga, ada keharumannya buah juga. Iya. Jadi apa namanya, memang ini kita bisa lakukan, kita bisa laksanakan dengan mempraktekkan amisa puja tadi, hormat dengan cara apa namanya sarana-sarana tadi. Tapi kita pun juga bisa melakukan misalnya penghormatan dengan bersikap anjali. Bersikap anjali itu sebagai wujud penghormatan. Kalau misalnya kita ada guru kita datang, kita buru-buru berdiri untuk menyambutnya dengan bersikap anjali atau menganggukkan, itu sebagai wujud penghormatan juga. Atau misalnya kalau kita di stupa atau di candi atau di pohon bodhi, kita bisa mengelilingi. Itu namanya kalau di dalam Buddhisme itu adalah pradaksina, melakukan penghormatan dengan cara mengelilingi sebanyak 3 kali, seperti itu. 3 kali itu ada maksudnya nggak? Ada maksudnya adalah kita menghormat kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha, seperti itu, kepada Tiratana. Jadi kita melakukan penghormatan sebanyak 3 kali. Itu biasanya dilakukan oleh umat-umat Buddha untuk bisa melakukan penghormatan. Memang caranya macam-macam untuk melakukan penghormatan itu sendiri. Ya, memang juga ada yang melakukan penghormatan dengan cara mewujudkan dalam bentuk bangunan, ya, bangun ini, bangun itu, atau ada juga yang memang benar-benar mempraktekkan, melaksanakan ajarannya. Jadi kalau ini mungkin jalan untuk masuk kepada ajarannya. Tapi kita tidak hanya berpaku kepada simbol-simbolnya. Termasuk juga seperti hanya kalau candi yang peninggalan Buddhis atau di mana Sang Buddha pernah ada tinggal, seperti di India itu ada Jetavana, misalnya Lumbini, kemudian ada juga Buddha Gaya. Di tempat-tempat di mana Sang Buddha pernah ada, pernah tinggal, itu di sana dibangun pilar Asoka. Kalau kita menganggapnya adalah pilar kedamaian, pilar
simbol dari toleransi. Toleransi. Ada isinya Bante di pilar Asoka itu dirinya bagaimana gitu? Oh iya, jadi pilar Asoka itu mungkin saya bisa mencontek ya. Jadi supaya tidak salah, ini adalah menjadi prasasti yang kalau saya mengutip dengan salah nanti saya bisa didemo oleh yang tidak kelihatan atau yang kelihatan seperti itu. Jadi di dalam Buddhisme itu memang kita mengenal adanya pilar Asoka yang dimana di situ juga tertulis tentang prasasti yang pernah disampaikan oleh Raja Asoka. Raja Asoka adalah raja yang meninggal dunia setelah 500 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, beliau dulunya memang pertama sebelum mengenal agama Buddha ini Asoka dikenal jahat sekali, suka berperang begitu, menyebarkan kekuasaannya dengan cara berperang. Tapi setelah mengerti agama Buddha, beliau bisa 100% berbalik arah. Jadi beliau menjadi raja yang bijaksana yang mengedepankan kemakmuran, mengedepankan kebahagiaan tentang kebajikan begitu. Makanya beliau juga di sana mendirikan pilar yang namanya pilar Asoka sebagai wujud bahwa disinilah tempat pernah berdiri sebuah tempat ibadah, tempat pemujaan yang dimana kita sendiri meskipun mau memuja agama kita harus juga mau menghormati agama yang lainnya, dan itu tertera di dalam prasastinya pilar Asoka. Ini saya bisa membacakan tentang isi dari pilar Asoka, Dekrit Maharaja Asoka, dekrit perdamaian dan kerukunan hidup beragama, yang isinya adalah janganlah kita menghormat agama kita sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang, di samping menguntungkan pula agama orang lain. Dengan berbuat sebaliknya, maka kita akan merugikan agama kita sendiri di samping merugikan agama orang lain. Kemudian selanjutnya di situ, oleh karena itu, barang siapa menghormat agamanya sendiri dengan mencela agama orang lain, semata-mata karena dorongan rasa bakti kepada agamanya sendiri, dengan berpikir, bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri, maka dengan berbuat demikian, ia malah merusak agamanya sendiri. Oleh karena itu, toleransi dan kerukunan beragamalah yang dianjurkan, dengan pengertian bahwa semua orang selain mendengarkan ajaran agama sendiri, hendaknya bersedia juga mendengarkan ajaran yang dianut oleh orang lain. Itu tentang penekanan toleransi antar umat beragama. Jadi agama-agama itu sendiri juga berkembang sudah sangat lama dari zaman dahulu kala. Ya, jadi meskipun demikian kita harus ada toleransi, menghormati antar umat beragama, dan itu pun kalau kita melihat bangsa Indonesia di dalam undang-undangnya juga ada pasal itu, kita menghormati antar umat beragama. Nah, di pilar Asoka ada gambar-gambarnya. Jadi gambar-gambarnya itu juga mengandung simbol. Jadi paling atas di pilar itu ada singa. Biasanya satu muka mengarah ke satu arah, tapi ada juga yang keempat arah. Dan di bagian lehernya, maksudnya di dalam leher pilar itu ada gambarnya 4 binatang dan ada roda dharma. Nah, di sini ada simbolnya yang perlu saya bacakan. Tertuang dalam ukiran yang indah seperti roda dharma yang melambangkan kebenaran mulia yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi roda dharma itu adalah kebenaran mulia, kebenaran yang universal seperti itu. Kita hendaknya bisa memutar roda dharma ini. Dimanapun kita berada, pikiran, ucapan, perilaku kita harus sesuai dengan kebenaran ini supaya hidup kita bahagia, mulia, seperti itu. Kemudian di sana ada lambangnya juga gajah.
Ada gajah, ada kerbau, ada kuda, dan ada singa. Ya. Jadi kalau gajah melambangkan kelahiran bodhisatwa dalam mimpi Ratu Sri Mahamaya. Jadi Ibu dari Siddhartha Gautama ya. betul sekali. Pada saat beliau Raja Suddhodana dengan Ratu Mahamaya setelah menikah begitu lama, beliau tidak mendapatkan keturunan. Meskipun Ratu Mahamaya sendiri juga pada saat hari Uposatha biasanya melakukan Uposatha Sila, melaksanakan 8 latihan kemoralan waktu itu. Tapi pada suatu saat beliau itu bermimpi ada seekor gajah putih yang membawa sekuntum bunga teratai, kemudian mengelilingi, menghormat dengan cara mengelilingi sebanyak beberapa kali, kemudian masuk ke rahim Ibu Mahamaya. Dan dari mulai saat itulah dinyatakan bahwa Ratu sedang hamil. Begitu. Itu dilambangkan oleh gajah tadi. Kemudian ada dilambangkan tadi kerbau ya. Kerbau itu melambangkan tekad dan keperkasaan Pangeran Siddhartha Gautama. Jadi setelah Sang Buddha, sebelum menjadi Buddha Pangeran Siddhartha pada saat itu setelah melihat 4 peristiwa, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang mati, kemudian ada seorang pertapa, beliau mempunyai tekad niat yang begitu kuat untuk meninggalkan istana, meninggalkan kekayaan duniawi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadi pertapa, untuk bisa menemukan jalan atau cara supaya semua orang, semua makhluk bebas dari ketuaan, kesakitan, dan kematian. Tujuannya sangat mulia sekali. Mulia sekali itu niat untuk orang banyak ya Bante ya, berarti ya. Kalau saya rasa juga sampai saat ini belum ada orang yang mampu mencontoh apa yang beliau lakukan. Meninggalkan kerajaan, istananya, meninggalkan kekayaan sebanyak apapun yang beliau miliki, kedudukan, kemudian juga materi sebanyak apapun, orang-orang yang dicintai, yang disayanginya. Tujuannya hanya satu, gimana sih supaya semua orang, semua makhluk ini tidak menderita. Itu baru pemikiran yang saya rasa sangat luar biasa, dan pengorbanan beliau itulah yang juga luar biasa besarnya yang perlu untuk kita contoh. Nah, nanti mungkin kita juga akan lanjutkan ya. Jadi kita akan coba kita sejenak meresapi ke dalam diri kita sendiri. Coba kita renungkan kebenarannya. Ya, setelah kita tadi juga Bante mengajak untuk merenung bahwa semua orang itu akan tua, sakit, mengalami kematian. Sekarang ini kan, mari kita setelah diajarin ajaran kebenaran itu mau untuk mempraktekkan, melaksanakannya. Nah, kemudian tadi juga ada simbol setelah kerbau itu ada kuda. Ya, kuda itu melambangkan pelepasan agung menunggangi kuda Kantaka. Jadi setelah punya tekad untuk setelah melihat 4 peristiwa tadi, Pangeran Siddhartha bertekad untuk meninggalkan istana, meninggalkan semuanya dengan menunggangi kuda Kantaka, kuda putih kesayangannya beliau. Begitu meninggalkan semuanya, beliau menyeberangi Sungai Anoma untuk menjadi seorang pertapa. Itu dilambangkan dengan kuda. Jadi pelepasan agung. Pelepasan yang memang mungkin sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan orang, karena kebanyakan orang nyari uang, nyari kedudukan. Padahal seorang Siddhartha Gautama sudah meninggalkan itu semua dan semuanya baik-baik saja kok ya. Kenapa nggak kita tiru gitu ya Bante ya? Sebenarnya seperti itu ya. Beliau bisa diistilahkan mencapai puncak kejayaan sebagai seorang manusia dalam segi materi duniawi ya, seperti itu. Kemudian dilambangkan juga selain kuda, dilambangkan ada singa. Singa melambangkan Buddha adalah Raja Dharma, seperti singa sang Raja Rimba. Jadi Sang Buddha ini dikatakan sebagai guru para dewa dan manusia. Ya, tutur katanya, perilakunya itu murni, bersih. Dan ini setelah beliau mencapai kesempurnaan, beliau ajarkan dharmanya ini kepada semua orang, semua makhluk, termasuk juga para dewa. Nah, untuk itu nanti kita akan bisa belajar lebih banyak tentang
candi-candi peninggalan manfaatnya tadi juga sudah ya. Ya semoga nanti ada kesempatan untuk kita bisa. Pasti Bante, kita pasti tagih loh ke Bante Teja ya untuk bisa ini. Oh iya, nanti semoga bisa ketemu lagi para ibu bapak saudara sekalian bisa nonton di Dhamma TV tentang acara-acara mengupas tentang apa candi-candi leluhur kita yang harus kita jaga. Ya. Luar biasa kita bisa ngelihat ke kedalaman lagi, lebih halus lagi dari bagaimana sebenarnya manusia itu. Iya. Iya Bante, rupanya waktunya sudah Tinggi sekali, udah siang sekali nih. Kami mohon pamit ya. Ini juga mau pamit nih. Pamitnya kemana? Tanjung Pinang? Jauh ya. Oh, mau Tanjung Pinang atau mau kemana ini? Mau jalan-jalan masih? Oh, mau Itu ngikut. saya dia pokoknya, Oh iya Bante. iya, baik. Mau Bante? Ya ya, silakan. Ya. Hati-hati, selain ada waktu untuk bertanya-tanya, saya juga bahagia bisa bertemu dengan ibu, dengan Terima kasih, saudari Bante. Elviana. Ya, terima Terima kasih. kasih Bante. Ya, Pak, monggo. Kalau itu Namo Buddhaya ya? Ya, Bante? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Ya, Bante. semoga selalu berbahagia. Sama-sama Bante. Terima Ya. kasih. ya Bante di sini juga cukup bersih ya Bante ya kalau saya lihat ya. Ya, harapan kita juga masyarakat juga mau untuk peduli menjaga kebersihannya dan juga menjaga supaya ini bisa tetap dilestarikan Bante, seperti itu. Sebenarnya ini kan kekayaan budaya dari leluhur kita yang memang benar-benar harus kita pelajari, yang juga harus kita jaga kelestariannya untuk nanti bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Di sini mengandung banyak makna yang tersirat, yang tersurat di sana yang perlu untuk kita gali seperti itu. Ya jadi orang-orang di sini nggak sekedar foto-foto atau apa, tapi paling nggak memahami apa yang terkandung di dalam ajaran dan pendirian dari candi ini ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya ini dirawat dengan baik, mungkin yang bisa menikmati di sini bukan hanya orang sekitar sini, tapi dengan ini kita publikasikan kepada masyarakat luas, mungkin dari mancanegara mau datang untuk melihat peninggalan-peninggalan nenek moyang kita yang sangat luar biasa, dan itu tentunya juga akan mempengaruhi ekonomi masyarakat sini. Betul. Jadi kalau jualan nasi, jualan apa pasti juga laku, jualan apa alat-alat kesenian-kesenian atau kerajinan tangan pasti juga akan laku. Jadi ini akan sangat menjadi daya tarik tersendiri bagi turis baik dari luar ataupun dari dalam negeri. Seperti center ya, pusat ya Bante ya, Iya. seperti pusat nanti pertemuan orang-orang di situ. Betul sekali. Ini sayang sekali ya Bante kok kerowak-kerowak gitu ya. Ya, ini juga pada masa peralihan itu juga terjadi banyak kerusakan-kerusakan. Tapi harapan kita, generasi kita yang sekarang bukan merusak lagi, tapi kalau bisa malah bagaimana untuk memperindah, mempercantik seperti itu. Yang ada kita pelihara, kita rawat. Ya, kalau misalnya ada yang seseorang bisa membuat juga itu lebih bagus sebagai kekayaan seni yang luar biasa juga. Ya. Saya ada beberapa kelompok yang ingin membersihkan candi Bante, itu sebenarnya boleh nggak ya kalau kita ikut masyarakat bersama membersihkan mungkin sampah-sampah ya Bante ya enggak? Saya rasa juga itu menjadi ide yang sangat luar biasa, yang bagus. Mungkin kita bisa sampaikan kepada penjaga atau dinas purbakala, yang kadang-kadang memang ada orang yang niatnya itu mau bersih-bersih, ternyata di sana juga membersihkan dan membawa pulang. Begitu. Ya, harapan kita benar-benar dibersihkan, dirawat, gitu. Itu sangat bagus sekali ide dari Ibu. Iya. Wah, terima kasih banyak Bante. Ini sepertinya Bante cocok sekali ada di candi ini dengan Ya, mungkin juga Ibu juga begitu menjadi manusia menjadi manusia candi. ya, ya. Mungkin tumimbal lahirnya pernah di candi ini kali ya. Ya, ya betul sekali. Baik Bante, saya rasa Evi ada tanya lagi nggak nih? Yang jauh-jauh nih dari Tanjung Pinang nih. Tujuan awal Tanjung Pinang ke sini pertama kayak ingin melihat pemandangan candi, tapi karena suatu kabar baik bisa ketemu sama Ci, bisa ketemu sama Bante. Jadi gimana ya? Ternyata candi peninggalan Buddhis itu maknanya dalam. Berarti biasanya umat yang datang sini cuma melakukan foto gitu ya. Berarti sekarang sudah mengetahui maknanya yang begitu dalam. Ya, ya, ya. Bagus sekali memang. Jadi kalau kita ke sini itu kalau memang bisa bertanya kepada mungkin penjaga candi yang mungkin juga di situ sebagai juru bicaranya. Biasanya juru kuncinya kalau orang di sini mengatakan. Jadi kita bertanya tentang riwayat candi, tentang
candi ini dibangun di mana, tahun berapa, oleh siapa, fungsinya apa, gimana, itu mungkin sedikit banyak bisa memberitahukan. Jadi kita perlu untuk belajar sejarah kembali ke masa silam, karena banyak orang dari luar negeri mempelajari tentang ajaran-ajaran nenek moyang kita, tapi kita sendiri sayangnya kenapa melupakan ajaran dan nenek moyang kita. Itu yang sangat disayangkan. Jadi mari kita semuanya masyarakat Indonesia, terutama ya ini di Dhamma TV ini mungkin sebagai media untuk saya bisa menyampaikan bahwa mari kita benar-benar pedulikan kebudayaan dari kebudayaan leluhur kita yang halus dan dalam, yang kaya raya sekali. Jangan biarkan orang lain mau mempelajari pelajaran-pelajaran nenek moyang, sedangkan kita sendiri acuh tak acuh saja. Tapi kita benar-benar mari kita pelajari bersama. Kemudian kita juga selain pelajari, kita juga berusaha untuk bagaimana mengapresiasikan dalam kehidupan kita. Cara nyata ya Bante. Betul sekali. Gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau memang kita lihat di sini ini bersih, rapi, karena ya ada perawat-perawat ada orang yang merawatnya seperti itu. Iya benar Bante. Ya kalau misalnya ada tadi ide untuk mau turut serta menjaga melestarikannya, itu adalah ide yang sangat luar biasa, karena itu muncul dari kesadaran hati. Kalau mungkin yang ada di sini mungkin selain ada kesadaran hati, tapi juga memang ada tugas dari Dinas Purbakala untuk menjaga ini. Ya. Tapi kalau kita bisa muncul dari dasar hati sebagai wujud pengabdian, wujud rasa hormat kita, rasa cinta sayang kita kepada budaya warisan leluhur, itu sangat luar biasa. Ya. Iya Bante, ini kayaknya nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke candi-candi lagi kalau Bante berkenan ya Bante ya. Semoga Kita Bante bisa ada belajar waktu, kesempatan banyak, untuk bisa bertanya bersama. Iya, iya. Oke Evi, tadi sudah bisa memahami jadi lebih dalam lagi ya tadi ya tentang dupa, bunga, segala macam ya. Ternyata ada sesuatu yang lebih dalam ya bisa kita pelajari. Baik Bante, seperti orang Jawa kita kayaknya kelamaan di pagar deh Bante. Oh begitu ya. Pulang beneran ini Bante. Terima kasih banyak Bante, semoga ini semua akan mendapat banyak penerangan-penerangan yang bisa didapat dari pemirsa Dhamma TV. Ya, semoga saja selalu seperti itu. Harapan kita semuanya hidup bisa hidup dengan apa adanya, dengan kebenaran yang nyata, untuk kita bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktunya, untuk kebaikan kebahagiaan kita bersama. Ya, amin katanya ya kalau orang-orang ini amin sadu, amin santi kalau Santi, ya Om Mani Padme Hum, Om Santi Santi Hum dan lain sebagainya. Bolehlah pakai bahasa. Baik Bante, terima kasih banyak. Namo Buddhaya Bante, pareng.